Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang di mana memiliki kode kelas 03 TPLP 026. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi struktur data yang di mana terdapat beberapa submateri yaitu adalah pertama single stack, yang kedua adalah double stack, yang ketiga linear queue, yang keempat adalah circular queue. Nah, sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ines Heidiani Ikasari selaku dosen pengampu yang dimana telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi tentang materi tersebut. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu dalam kelompok 7 ini terdapat pertama Ilham Amanullah, yang kedua Muhammad Ahnaf, yang ketiga saya sendiri Panji Dharma Putra, dan yang keempat Syadan Devika Ibra. Nah, setelah itu langsung saja kita lanjut kepada materi yang pertama. Nah, materi yang pertama itu adalah single stack. Apa sih itu single stack? Single stack atau tumpukan tunggal adalah sebuah struktur data linear yang bekerja berdasarkan prinsip LIFO atau last in, first out, yang artinya elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang akan dikeluarkan. Stack disebut single karena hanya memiliki satu tempat atau top untuk melakukan semua operasi penyimpanan dan penghapusan data. Nah, saya akan memberikan sedikit gambaran analoginya dalam kehidupan sehari-hari. Single stack itu ibaratnya itu adalah sebuah tumpukan piring di dapur, yang dimana saat kita mengambil atau menaruh sebuah piring, itu akan diletakkan di bagian paling atas. Nah, karena dia diletakkan paling atas, itu untuk mengambilnya juga, kita harus mengambil paling atas. Jadi yang paling terakhir ditaruh adalah pertama yang akan diambil. Karena jika kita mengambil bawahnya atau tengahnya terlebih dahulu, itu akan menyebabkan jatuh ataupun sebuah kekacauan dan lain-lain gitu. Nah, single stack itu prinsipnya seperti itu teman-teman. Jadi seperti sebuah piring itu yang akan kita taruh, itu adalah yang terakhir ya, terakhir ditaruh, ditumpuk. Itu adalah pertama dikeluarkan juga. Nah, seperti itu. Untuk lebih lanjutnya, di sini ada beberapa operasi dasar dalam stack antara lain. Pertama itu adalah push X atau push yang dimana menambahkan elemen baru X ke bagian atas tumpukan. Lalu yang kedua adalah pop, yaitu menghapus elemen paling atas dari tumpukan. Yang ketiga adalah pick atau top, yang dimana melihat elemen paling atas tanpa menghapusnya. Yang keempat yaitu is empty, atau mengecek apakah stack kosong. Nah, yang terakhir adalah is full, atau mengecek apakah stack sudah penuh jika kapasitas terbatas. Nah, untuk memahami atau melanjutkan lebih dalam agar lebih paham, di sini kita terdapat sebuah studi kasus. Yang dimana studi kasus tersebut atau sebuah pertanyaan tersebut menanyakan yaitu pertama, dalam sebuah aplikasi teks sederhana seperti Notepad, setiap kali pengguna mengetik, menghapus, dan menempelkan teks, aplikasi perlu menyimpan setiap tindakan yang dilakukan yang bertujuannya adalah untuk agar pengguna dapat menggunakan fitur undo atau membatalkan tindakan terakhir, dan redo mengembalikan tindakan yang dibatalkan dengan mudah. Nah, bagaimana cara kerja single stack dalam penyimpanan dan mengelola riwayat tindakan pengguna atau undo redo pada aplikasi seperti Notepad, sehingga setiap perubahan dapat dibatalkan atau dikembalikan dengan urutan yang benar. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan mensimulasikan sebuah coding atau program di sebuah aplikasi yaitu Discord ya teman-teman. 2 hours later. Selanjutnya kita masuk ke dalam simulasi programnya. Nah, di sini saya telah membuatkan sebuah program yaitu simulasi single stack untuk Undo atau Redo di aplikasi teks. Atau biasanya kita aplikasinya itu adalah di Notepad ya teman-teman. Nah, pertama-tama di sini saya tambahkan yaitu kelas text editor stack yang dimana ini adalah kelas untuk memberitahukan ini tentang program apa sih, tentang apa sih ini. Kita membuatnya itu tentang text editor text ya, stack ya teman-teman. Nah, di sini juga ada dev init self capacity. Yang di mana fungsi init ini digunakan untuk menginstalasi spek. Lalu di sini juga ada self capacity atau sama dengan capacity. Ini adalah kapasitas maksimum spek yang dimana ya kita untuk menentukan kapasitas maksimumnya dari sebuah program tersebut. Lalu selanjutnya adalah self stack yang dimana menyimpan riwayat tindakan. Nah,
Selanjutnya di sini ada beberapa fungsi yang telah kita sebutkan sebelumnya, teman-teman. Di sini itu adalah push atau menambahkan tindakan baru ke bagian atas tumpukan. Nah, di sini juga terdapat dua kondisi, yaitu if and self-stack atau self-capacity. Di sini adalah kondisi di mana ketika stack penuh tidak dapat menambahkan tindakan baru. Nah, di sini saya memberikan logo atau sebuah gambaran atau simbol, yaitu X ya teman-teman, X merah. Nah, kondisi yang kedua itu else adalah self-stack action ya. Nah, di sini itu adalah tindakan atau action disimpan ke riwayat yang menandakan tindakan ini berhasil tersimpan, teman. Nah, di sini saya tambahkan lambang atau logo itu centang, teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi yang kedua, fungsi pop atau menghapus tindakan terakhir dari stack atau biasanya kita sebut undo. Nah, di sini juga terdapat dua kondisi, teman-teman, di mana itu adalah kondisi saya buat lambang segitiga tanda seru ini untuk menandakan stack kosong, berarti tidak ada tindakan untuk diundo. Nah, kalau tidak ada tindakan diundo, berarti di push-nya ini tidak dituliskan atau tidak diberikan, teman-teman. Jadi untuk mendapatkan itu kita harus menuliskan push-nya dulu. Jadi nggak bisa lengkap ke pop ini. Nah, kondisi kedua itu adalah gambar mengulang itu memutar itu atau undo ya, membatalkan tindakan. Nah, di sini tuh undo itu membatalkan tindakan dan juga berarti menghapus gitu. Jadi kita kembali dan menghapus juga. Nah, di sini adalah kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada tindakan pick ini yaitu melihat tindakan terakhir tanpa menghapusnya. Di sini kita ada dua fungsi, yaitu fungsi pertama yaitu not self stack, yaitu tidak ada tindakan yang tersimpan. Yang kedua adalah tindakan yang terakhir atau berarti di sini berhasil ya teman-teman. Nah, bedanya itu sama pop. Di sini adalah pick ini hanya melihat tanpa menghapus. Jadi kalau pop itu di window itu dihapus, kalau di pick ini tidak. Lalu selanjutnya adalah fungsi is empty atau mengecek apakah stack kosong. Nah, di sini juga terdapat dua kondisi, yaitu kondisi stacknya kosong dan kondisi stacknya berisi tindakan. Dan selanjutnya juga ada is full, yaitu mengecek apakah stack sudah penuh atau tidak. Nah, ini juga terdapat dua fungsi, dua kondisi, maaf. If and self stack, yaitu ini stack penuh dan stack belum penuh. Nah, yang terakhir itu adalah saya tambahkan display, yaitu untuk menampilkan seluruh riwayat tindakan, teman-teman. Di mana di sini terdapat dua kondisi juga, yaitu belum ada tindakan atau riwayat tindakan, dan riwayat tindakan menggunakan awal hingga akhir. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung saja melihat output ya, teman-teman. Nah, di sini juga saya memberikan sebuah mode interaktifnya atau input perintahnya, di mana tadi ada push, pop, pick, dan sebagainya. Ini saya ubah menjadi ketik, undo, lihat, mengecek, dan sebagainya. Nah, untuk simulasinya, kita coba menggunakan sistem perintah ya, teman-teman. Di mana di sini, seperti yang di awal tadi, kita adalah memasukkan ini ya, teman-teman, self capacity atau memasukkan kapasitas maksimum state. Contoh kita ini bisa memasukkan berapapun kapasitas, gitu, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Di sini kita akan coba contoh 5 kapasitas, teman-teman. Nah, di sini akan keluar perintah yang telah saya ubah, yaitu ketik, undo, lihat, dan sebagainya. Nah, untuk push atau ketik ini, kita adalah akan menambahkan ya, teman-teman, menambahkan tindakan baru. Contoh kita tambahkan adalah belajar pemrograman. Nah, di sini jangan lupa teman-teman ketik tambah ketik, atau kalau sebelum teman-teman ubah itu biasanya push X atau push dalam kurung, teman-teman. Lalu tinggal kita enter. Nah, di sini ada tandanya itu centang hijau yang berarti tindakan ini berhasil dimasukkan, teman-teman, berhasil tersimpan. Coba kita buat tindakan kedua. RR key menang. Nah, kalau di enter, nah kenapa tanda tanya, Bang? Karena di sini kita tidak menambahkan fungsi atau push-nya ya, teman-teman, atau sini sudah kita ubah yaitu ketik. Alhasil perintah yang sebelumnya itu tidak ditampilkan. Jadi kita benar-benar harus teliti nih, teman-teman. Jangan sampai salah. Kita tulis dulu. Ketik. Nah, tindakan berhasil dimasuki. Nah, berarti ada berapa total tindakan yang dimasuki? Itu adalah, dan ditambahkan itu adalah 2, teman-teman. Coba kita tambahkan satu kali lagi ya. Nah, di sini total kita telah menambahkan 3 tindakan, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fitur fungsi yang kedua, yaitu undo atau pop. Kita ketik saja undo, teman-teman. Nah, undo itu dia akan membatalkan tindakan dari Jago gitu. Berarti di sini tindakan dari Jago ini telah dihapus, teman-teman, karena undo itu menghapus ya dari tindakan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya itu kita coba cek atau lihat atau pick ya. Kita ketik saja lihat.
Nah, di sini kenapa tidak range jago? Karena kita sudah melakukan undo. Karena kita melakukan undo itu dihapus, berarti dia langsung balik ke RRQ kalah, teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba ke yang mengecek kosong ya. Mengecek kosong, kita tulis saja di sini. Nah, nah, X ini berarti kan tindakan itu stack berisi tindakan. Berarti tindakan-tindakan ini sudah tercatat ya teman-teman, berarti ada tindakan. Lalu selanjutnya kita coba mengecek penuhnya. Nah, di sini terlihat kan teman-teman stack belum penuh karena kita hanya melakukan dua. Sebenarnya kita melakukan tiga, cuman karena kita undo hilang satu, jadi sisa dua teman-teman. Nah, kita lanjut saja ke yang tampilkan ya untuk menampilkan. Nah, tampilkan nih. Jadi kita bisa lihat apa aja sih yang sudah kita catat atau kita masukkan yaitu belajar pemrograman dan RFI kalah. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir kita keluar dari programan ini. Kita bisa keluar. Nah, gitu teman-teman. Mungkin simulasi yang saya buat ini kurang lebih seperti ini untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana bagaimana cara kerja single stack dalam menyimpan dan mengelola riwayat tindakan pengguna Undoredo pada aplikasi seperti Notepad sehingga setiap perubahan dapat dibatalkan atau dikembalikan dengan urutan yang benar. Nah, jadi sudah terjawab ya teman-teman. Bagaimana kerjanya itu seperti ini teman-teman. Di sini kita tambahkan tindakan push, pop, tick, dan is empty, is full, dan saya tambahkan display juga. Nah, di sini kurang lebih kerjanya itu akan seperti ini teman-teman. Ibaratnya itu seperti notepad di mana kita akan mencatat, yaitu kita memasukkan perintah, yaitu kita catatan, terus kita bisa mengurus catatan, mengulang, mensimpan dan sebagainya. Kurang lebihnya mungkin saya rasa sudah cukup untuk penjelasan mengenai materi single stack. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya atau saudara saya, yaitu saudara Ilham. Saudara Ilham, dipersilakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang double stack. Double stack adalah struktur data yang terdiri dari dua stack dalam satu area memori atau area yang sama. Tujuannya untuk mengoptimalkan penggunaan memori, karena kedua stack dapat berbagi ruang penyimpanan tanpa pembagian tetap yang bisa menyebabkan pemborosan memori. Jadi pada intinya double stack ini adalah penghematan dari ruang memori itu sendiri. Selanjutnya, kita memiliki studi kasus seperti dalam kalkulator ilmiah pengguna dapat memasukkan operasi kompleks seperti 8 ditambah 2 lalu dikali 5 dikurang 3 dibagi 2. Kalkulator harus memahami urutan operasi dan penggunaan tanda kurung agar hasilnya benar. Tantangannya adalah bagaimana menyimpan angka dan operator secara terpisah, namun tetap terhubung, sehingga perhitungan tetap efisien dan akurat tanpa membingungkan urutan operasi. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke implementasi dari double stack untuk kalkulator aritmatika sederhana, yang di mana operand stack itu untuk angka, sedangkan operator stack itu untuk operator aritmatika itu sendiri, yang di mana ada tambah, kurang, kali, ataupun bagi. Selanjutnya kita memiliki fungsi precedence, yang di mana fungsi ini menentukan prioritas operator, yang di mana kali atau bagi itu lebih tinggi daripada tambah ataupun kurang. Selanjutnya, kita memiliki fungsi apply operation, yang di mana fungsi ini untuk melakukan operasi aritmatika, yang di mana kita seandainya A ditambah B, ya kita harus melakukan fungsi itu untuk pertambahan, dan untuk A dikurang B, kita akan melakukan fungsi pengurangan, sedangkan A dikali B, kita akan memiliki fungsi perkalian, dan A dibagi B, kita akan melakukan fungsi untuk pembagian. Selanjutnya, di sini memiliki fungsi evaluate, ya yang di mana ini tuh apa namanya, ekspresi aritmatika dari evaluasi ekspresi aritmatika itu sendiri, yang di mana token akan membaca setiap karakter dari ekspresi aritmatika itu. Jika angka, maka token akan masukkan ke stack operand. Saat ditemukan tanda tutup kurung, lakukan operasi hingga kurung buka. Lalu proses operator dengan lalu kita melakukan proses operator jika
operatornya lebih tinggi kita akan melakukan proses, sesuai dengan prioritas operatornya tersebut, semisalnya kita memiliki operasi di 3 ditambah 5, selanjutnya ada perkalian, ya kita harus melakukan perkaliannya itu sendiri. Te eee, Melakukan perkaliannya terlebih dahulu. Selanjutnya, jika seluruh ekspresi sudah selesai dibaca, jalankan sisa operator yang masih ada. Lalu, nilai terakhir di operand stack adalah hasil dari akhir penghitungan. Selanjutnya kita memiliki contoh penggunaan seperti 8 ditambah 2 dikali 5 dikurang 3 dibagi 2, yang di mana, eee, kita harus mengerjakan di dalam kurung terlebih dahulu, yang di mana 8 ditambah 2, lalu 5 dikurang 3, yang di mana, ini tuh 10 dan ini 2, lalu dikali, yang di mana 10 dikali 2 itu 20 dan selanjutnya kita akan membagi 2, yang di mana hasilnya itu 10. Jadi, kesimpulan untuk double stack ini, dengan menggunakan double stack, satu untuk angka operand dan satu untuk angka kalkulator, dapat menyimpan dan memproses ekspresi aritmatika secara terstruktur. Pendekatan ini memastikan perhitungan mengikuti prioritas operasi dan tanda kurung dengan benar, sehingga hasil akhir menjadi efisien, akurat, dan mudah dikelola dalam program. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibahas dengan saudara Ahnaf. 2 hours later. Sebelumnya terima kasih kepada Ilham yang sudah menjelaskan tentang materi tentang double stack. Selanjutnya saya Muhammad Ahnaf akan menjelaskan materi tentang linear queue. Linear queue adalah struktur data yang menyimpan data secara berurutan atau sebaris dan mengikuti prinsip FIFO, first in first out. Artinya elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen yang pertama keluar. Tujuan linear queue adalah untuk mengatur data secara beraturan agar proses masuk dan keluar bisa dilakukan dengan efisien dan menghindari tumpang tindih data. Karena data hanya bisa diambil dari satu sisi, depan atau front, dan dimasukkan dari sisi lain, belakang atau rear. Selanjutnya, untuk memahami lebih lanjut, kita mempunyai satu studi kasus, yaitu tentang sebuah bank hanya memiliki satu teller yang melayani nasabah satu persatu. Setiap nasabah yang datang akan masuk ke antrian dan teller akan melayani nasabah paling depan terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah bagaimana linear queue digunakan dalam sistem antrian teller bank mulai dari nasabah datang hingga dilayani. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kita sudah membuat simulasi antrian nasabah di bank menggunakan linear queue. Langkah pertama yaitu kita membuat kelas yang berjudul linear queue yang di dalamnya mempunyai function yaitu max size untuk melihat maksimum kapasitas antrian. Dan di sini kita mempunyai fungsi yang lainnya yaitu queue digunakan untuk menyimpan nama-nama nasabah yang sedang menunggu giliran. Dan di sini kita mempunyai function lain untuk mengecek apakah antrian sudah penuh dengan menggunakan perintah if length self queue. Jika penuh, maka tampilkan antrian penuh. Jika belum, maka tambahkan nama nasabah ke belakang antrian menggunakan fungsi dari append. Untuk langkah yang ketiga, kita mempunyai function untuk mengecek apakah antrian kosong dengan perintah if not self. Jika kosong, tampilkan pesan bahwa teller sedang menunggu nasabah berikutnya. Jika ada, maka
hapus elemen paling depan yaitu indeks ke 0 menggunakan fungsi dari pop dan menampilkan nasabah yang sedang dilayani. Selanjutnya yaitu langkah keempat, kita mempunyai function lagi untuk mengecek apakah antrian itu kosong. Jika kosong, maka tampilkan antrian kosong. Jika ada, tampilkan seluruh isi antrian secara berurutan menggunakan fungsi dari join agar tampil seperti rapih. Untuk langkah yang kelima, kita menentukan berapa kapasitas maksimal nasabah yang ingin kita masukkan. Untuk langkah yang keenam, kita menambahkan nasabah yaitu Andi, Budi, dan Citra. Selanjutnya kita menampilkan antrian saat ini menggunakan fungsi dari display. Langkah yang ketujuh, kita membuat program bahwa teller sedang melayani Andi menggunakan fungsi dari DQ dan menampilkan antrian saat ini menggunakan fungsi dari display. Selanjutnya kita menambahkan lagi antrian yaitu Dina, Eko, dan Fahri, dan selanjutnya kita di bawahnya menampilkan antrian saat ini. Yang untuk langkah yang ke-9 di sini kita mempunyai kode yaitu untuk melayani Budi, melayani Citra, dan menampilkan antrian saat ini. Sehingga program kalau di run menghasilkan output seperti ini, yaitu nasabah Andi masuk ke dalam antrian, diikuti dengan Budi masuk ke dalam antrian, dan Citra masuk ke dalam antrian, dan menampilkan antrian saat ini yaitu Andi, Budi, dan Citra. Nah, di sini teller sedang melayani nasabah Andi. Selanjutnya kita menampilkan antrian saat ini yaitu Budi dan Citra. Kenapa Andi tidak masuk? Karena sesuai prinsip linear queue, first in first out, maka Andi akan diperiksa yang pertama dan dia akan keluar. Selanjutnya kita akan menambahkan nasabah Dina, Eko, dan Fahri, dan kita memunculkan output antrian saat ini yaitu Budi, Citra, Dina, Eko, dan Fahri. Selanjutnya teller melayani Budi dan Citra, dan untuk antrian saat ini yaitu Dina, Eko, dan Fahri. Jadi untuk menjawab pertanyaan bagaimana linear queue digunakan dalam sistem antrian teller bank mulai dari nasabah datang hingga dilayani. Linear queue dalam sistem antrian bank berfungsi untuk mengatur urutan pelayanan nasabah berdasarkan waktu kedatangan, sehingga proses pelayanan menjadi tertib, adil, dan efisien. Dalam implementasi program ini, operasi NQ menggambarkan nasabah masuk ke antrian, sedangkan DQ menggambarkan teller melayani dan mengeluarkan nasabah dari antrian secara bergiliran. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahnaf karena telah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu circular queue. Nah, apa sih itu circular queue? Circular queue atau antrian melingkar itu adalah salah satu bentuk struktur data queue atau antrian yang memiliki karakteristik bahwa elemen terakhir terhubung kembali ke elemen pertama, membentuk suatu lingkaran. Dan berbeda dengan linear queue yang memiliki ujung depan front dan belakang atau rear yang berakhir di batas akhir array, circular queue ini memungkinkan kedua ujung tersebut untuk berputar kembali ke awal array ketika ada ruang kosong akibat elemen yang telah dihapus. Nah, berikutnya di sini ada suatu studi kasus yang dilengkapi dengan pertanyaan, yaitu ada sebuah kantor yang memiliki satu printer yang digunakan oleh beberapa karyawan. Ketika banyak karyawan mengirim dokumen untuk dicetak dalam waktu yang bersamaan, sistem komputer ini tidak bisa langsung memproses semuanya sekaligus. Dan untuk mengatasi hal ini, digunakan buffer antrian atau print queue yang menampung dokumen sementara sebelum printer mencetaknya satu persatu. Pertanyaannya adalah,
Bagaimana circular queue ini membantu sistem printer untuk mengatur antrian dokumen agar ruang penyimpanan buffer bisa digunakan kembali secara efisien tanpa harus memindahkan elemen dalam memori. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membuat sebuah simulasi program dalam Visual Studio Code yang dimana mungkin ada beberapa langkah utama yang bisa dilakukan. Pertama, kita akan menentukan struktur data circular queue. Yang kedua, kita akan menentukan kondisi dasarnya. Yang ketiga, kita akan membuat tiga fungsi utama yaitu enqueue, dequeue, dan display, lalu mensimulasikan proses. Nah, di sini adalah sebuah simulasi program yang saya buat untuk mensimulasikan bagaimana circular queue bekerja pada sistem buffer printer. Baik, pertama-tama kita memiliki sebuah kelas yang dimana kelas ini saya namakan circular queue. Dan di sini bagian ini mendefinisikan kelas circular queue yang berfungsi sebagai struktur data antrian melingkar. Di sini ada size, yaitu untuk menyimpan kapasitas maksimal antrian atau jumlah dokumen maksimum yang dapat disimpan dalam buffer. Dan queue adalah list yang diisi non sebagai tempat penyimpanan dokumen. Front dan rear berfungsi menandai posisi depan dan belakang antrian, dan nilai awal negatif satu ini menandakan bahwa buffer ini masih kosong. Lalu selanjutnya kita ada sebuah metode atau fungsi yang metode enqueue, yaitu untuk menambahkan dokumen baru ke antrian. Dan di sini ada sebuah kondisi yang di mana kondisi ini digunakan untuk memeriksa apakah buffer ini penuh. Dan jika buffer kosong, misal front sama dengan negatif satu, maka front diatur ke 0 untuk menandai posisi awal. Dan nilai rear akan bergeser ke posisi berikutnya secara melingkar atau sirkular dengan operasi modulo. Lalu, dokumen disimpan ke dalam sub queue, dan terakhir program menampilkan pesan bahwa dokumen ini telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada fungsi dequeue. Dan fungsi atau metode dequeue ini berfungsi untuk mengambil dan menghapus dokumen dari antrian dengan mensimulasikan proses pencetakan di dalam dokumen. Nah, di sini ada sebuah kondisi yang jika front sama dengan negatif satu, maka buffer ini kosong. Dan dokumen yang sedang berada di cellphone dianggap sedang dicetak, dan jika ada hanya satu dokumen front dan rear sama, maka antrian dikosongkan kembali, yaitu front sama dengan rear sama dengan negatif satu. Dan jika lebih dari satu, maka posisi front digeser ke depan menggunakan modulo untuk membuat efek melingkar. Nah, selanjutnya di sini ada metode atau fungsi display yang digunakan untuk menampilkan isi buffer printer saat ini. Yang dimana ini memiliki suatu kondisi, yaitu jika buffer kosong, tampilkan pesan buffer kosong, dan jika tidak, cetak seluruh isi dari posisi front hingga rear, dan proses ini menggunakan perulangan dengan indeks melingkar agar elemen tetap terbaca meskipun rear sudah memutar ke awal list. Lalu kita akan langsung saja mensimulasikan program circular queue ini yang pada printer. Nah, di sini saya melakukan simulasi menambahkan tiga dokumen awal, yaitu laporan tahunan, data karyawan, dan grafik penjualan. Yang seperti yang kita lihat di sini, ada tiga dokumen yang ditambahkan, dan kita menggunakan fungsi display untuk menampilkan isi buffer yang ada saat ini, yaitu laporan tahunan, data karyawan, dan grafik penjualan. Lalu selanjutnya, kita akan mencetak dokumen pertama dan menambahkan satu dokumen baru, yaitu maka kita akan mencetak laporan tahunan dan dokumen surat kontrak ditambahkan sehingga isi buffer saat ini yaitu berisi data karyawan, grafik penjualan, dan surat kontrak. Lalu selanjutnya kita akan melakukan mencetak dua dokumen berikutnya, yaitu data karyawan, grafik penjualan, sehingga hanya menyisakan surat kontrak pada isi buffer. Dan yang terakhir, kita akan menambahkan sebuah file bernama foto kegiatan ini, sehingga pada isi buffer tersisa dua dokumen, yaitu surat kontrak dan foto kegiatan. Nah, berdasarkan pertanyaan tadi dan seperti yang kita lihat pada simulasi program ini, circular queue ini dapat dikatakan membantu sistem printer dalam mengatur antrian dokumen secara efisien dengan cara memanfaatkan ruang penyimpanan buffer secara melingkar secara sirkular. Dan pada sistem antrian biasa atau linear queue, setelah beberapa dokumen
dicetak dan dihapus dari antrian, di ruang kosong di awal buffer tidak bisa langsung digunakan kembali kecuali seluruh elemen digeser, dan hal ini saya katakan tidak efisien karena memerlukan operasi tambahan di memori. Dan sebaliknya, dalam circular queue ini posisi front dan rear ini akan terus bergerak secara melingkar dengan bantuan operasi modulus. Dan ketika posisi rear sudah mencapai akhir array, ia akan kembali ke indeks awal selama posisi itu sudah kosong. Dengan demikian, ruang kosong yang ditinggalkan oleh dokumen yang sudah dicetak ini dapat digunakan kembali secara otomatis tanpa perlu memindahkan data lain. Baik, mungkin itu saja untuk materi circular queue. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya dari Saudara Syadan. Mungkin eh, sekian presentasi yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.